Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustadz-Ustadzah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2 subtema 1, rukun dalam perbedaan. Materi pembelajaran kali ini berkaitan dengan mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan, menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, menyajikan hasil talaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Yang selanjutnya, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil talaah dari berbagai sumber. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah wilayah majemuk. Kemajuan dalam negara dan berbangsa dapat dilihat berikut ini. Yang pertama, aspek agama. Berbagai macam agama ada di negara kita. Yang kedua adalah aspek suku. Berbagai macam suku juga ada di negara kita. Yang selanjutnya adalah adat istiadat. Ada halal bihalal dalam keagamaan Islam, ada upacara adat Toraja, ada palang pintu di Betawi. Persatuan dan kesatuan akan tetap terwujud apabila kita membudayakan hidup rukun di sekitar kita, di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Membiasakan selalu sikap hidup rukun membuat kita akan semakin damai. Berikut beberapa perilaku hidup rukun baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hidup rukun dapat kita lakukan di mana saja. Contohnya, hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, dan hidup rukun di masyarakat. Hidup rukun di rumah. Contohnya yang pertama, tidak saling bertengkar antara keluarga. Yang kedua, tidak berkelahi dengan kakak atau adik. Yang ketiga, membantu ibu di rumah. Yang keempat, saling membantu membersihkan rumah. Hidup rukun di sekolah. Yang pertama, bergotong royong membersihkan sekolah. Yang kedua, belajar bersama di sekolah. Yang ketiga, tidak pilih-pilih teman. Hidup rukun di masyarakat. Contohnya yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Ramah tamah terhadap sesama. Dan ketika ada saudara atau teman yang sakit, kita menjenguknya. Nah,
Setelah kita mempelajari tentang hidup rukun untuk menggapai suatu persatuan dan kesatuan, untuk selanjutnya kita akan menggali informasi terkait pertanyaan. Dalam bahasa Indonesia dikenal 6 tipe pertanyaan. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kata tanya apa difungsikan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya, bisa kalian baca berikut ini. Yang selanjutnya, siapa? Kata tanya siapa bertujuan untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, bisa kalian baca ya. Yang ketiga, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Contohnya berikut. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kondisi. Adaptasi pada tumbuhan. Setelah kita mempelajari kata tanya, sekarang waktunya kita mempelajari tentang adaptasi. Adaptasi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mampu bertahan hidup. Berikut beberapa contoh dan penjelasannya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada tumbuhan akan menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya. Ada beberapa cara adaptasi pada tumbuhan, antara lain sebagai berikut. Adaptasi fisiologi adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Beberapa contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. Daun pisang memiliki daun yang lebar serta tipis dan dilapisi oleh zat lilin. Tumbuhan pakis menggulung daun mudanya. Tumbuhan bako memiliki akar nafas yang fungsinya untuk bernapas. Eceng gondok dan kangkung air batangnya beronggak sehingga dapat hidup dan tumbuh di air. Tumbuhan dikotil memiliki mahkota bunga yang indah untuk membantu penyerbukan. Tumbuhan berbunga umumnya menghasilkan nektar untuk menarik serangga. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga memiliki bunga yang berbau khas. Tanaman azalea menghasilkan racun ryanotoksin untuk pertahanan diri. Adaptasi morfologi tumbuhan adalah adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan perubahan bentuk dan alat tubuhnya. Berikut ini adalah contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang tumbuh di lingkungan kering. Contoh tumbuhan xerofit diantaranya adalah kaktus, lili gurun, dan pohon kurma. Beberapa adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan xerofit antara lain bentuk daunnya kecil seperti duri dengan sedikit stomata untuk mengurangi penguapan. Memiliki akar panjang dan menyebar luas untuk memperlebar daerah penyerapan air. Tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan berlebih. Tumbuhan higrofit adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab.
Contohnya adalah tumbuhan paku, keladi, dan lumut. Tumbuhan higrofit melakukan adaptasi dengan menyesuaikan jumlah stomata dan jumlah daunnya menjadi lebih banyak, tipis, dan lebar untuk meningkatkan laju transpirasi. Hidrofit merupakan tumbuhan yang biasa hidup pada lingkungan ekosistem air. Salah satu contohnya adalah eceng gondok. Beberapa adaptasi yang dilakukan oleh eceng gondok antara lain sebagai berikut. Memiliki rongga udara sebagai tempat udara sehingga tumbuhan dapat mengapung di air. Memiliki daun yang lebar dan stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Memiliki saluran udara untuk mengeluarkan udara dari daun menuju akar. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan perilaku tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku pada tumbuhan meliputi gerakan beberapa bagian atau keseluruhan bagian yang dapat berupa bentuk rangsangan dari luar seperti zat kimia tertentu, air, suhu, gravitasi, cahaya, dan lain-lain. Beberapa contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan antara lain tumbuhan polong-polongan seperti lamtoro dan petai Cina, daunnya akan layu pada sore hari. Bunga pukul 4 pada siang hari layu, sedangkan saat pagi dan sore akan mekar. Tumbuhan di tempat tertutup akan membelokkan tubuhnya ke arah cahaya. Bunga matahari selalu mengikuti pergerakan matahari. Gerakan mengatupnya daun putri malu terhadap rangsangan. Adaptasi tingkah laku tumbuhan insektivora dalam memperoleh nutrisi. Tanaman jahe mematikan sementara bagian tubuhnya yang berada di atas tanah untuk mengurangi penguapan pada musim panas. Pohon jati dan randu meranggas untuk mengurangi penguapan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya dalam belajar dan meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.